Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini kembali lagi bersama saya untuk mengkaji kitab Fal Nabda bi Anfusina karya Dr. Majdi Al-Hilali. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang komponen-komponen diri yang harus dikuasai untuk memenangkan pertempuran dalam diri, yaitu hati dan jiwa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu komponen yang termasuk yang terpenting juga, yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu seperti yang ditakrif atau didefinisikan oleh para ulama adalah ma tamilu ilaihi an-nafsu, adalah segala sesuatu yang mana diri itu cenderung kepadanya. Nah, itu bisa bermakna sangat luas gitu. Seperti semua hal yang disukai oleh hawa nafsu, disukailah diri gitu. Seperti istirahat gitu kan, syahwat, makanan. Nah, itu yang bersifat fisik ataupun yang bersifat non fisik, yaitu popularitas, tidak suka diperintah tapi sukanya malah memerintah gitu kan. Lalu membenci celaan terhadap diri, membenci kritikan dan sebagainya gitu. Nah, yang mana jika dikumpulkan itu akan atau jika diakumulasikan itu akan mendefinisikan apa itu hawa nafsu itu sendiri gitu. Nah, di sini dalam kitab ini dijelaskan khuturatu ittiba'il hawa, atau bahayanya ketika kita mengikuti hawa nafsu itu sendiri gitu. Nah, jika manusia itu meladeni hawa nafsu gitu, apa yang diminta olehnya, maka ia akan terjerumus pada kehancuran gitu. Maka dia tidak akan melaksanakan semua perintah gitu, karena ya tabiat dalam diri ini sendiri adalah suka terhadap sesuatu yang rohah atau sesuatu yang tidak membebankan atau. Nah, walaupun di dalam hatinya itu ada barang sedikit saja keimanan gitu kan, yang mana barang keimanan itu walaupun hanya sedikit itu akan membuat dia untuk melaksanakan perintah gitu kan, akan melaksanakan kewajiban. Akan tapi kalau dia mengikuti hawa nafsunya, maka dia tidak akan melaksanakan suatu perintah kecuali dia akan mengambil haknya gitu. Mungkin dia melaksanakan sholat berjamaah di masjid gitu, tapi tujuannya bukan untuk semata-mata untuk Allah, tapi untuk dilihat oleh manusia, dipuji, dianggap rajin dan sebagainya gitu. Bahkan dia akan merasa bahwa amalannya itu adalah amalan yang membuat dia itu merasa lebih tinggi daripada yang lain gitu. Merasa sombong atas apa yang telah dia usahakan. Nah, bahkan hawa nafsu ini bukan hanya dari segi ubudiyah saja, tapi juga dari segi hampir semua dimensi kehidupan gitu. Misalnya dalam hal mencari rezeki, kalau orang itu tidak tidak mengabaikan apa yang harus dipenuhi gitu kan, dalam hal mencari rezeki yang halal gitu, ia akan mengikuti hawa nafsunya dengan yaitu dia tidak akan memperhatikan dari mana ia menghasilkan rezeki, dari apakah itu dari yang halal atau yang haram begitu. Nah, fama min ma'siyatin yaqtarifuhal abdu illa bisa babil jahli awil hawa. Maka sebuah maksiat itu tidaklah dilakukan oleh seorang hamba kecuali disebabkan oleh dua sebab, yaitu kebodohan terhadapnya atau disebabkan oleh hawa nafsunya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan ya, jadi hawa nafsu itu
akan menghasut dirinya gitu dari segala arah gitu kan. Bahkan sampai kepada dia itu melaksanakan suatu kewajiban, tapi di dalam melaksanakan suatu kewajiban itu dia tidak murni karena Allah, tapi akan ada maksud-maksud lain yang mana itu disebabkan oleh hawa nafsunya gitu. Nah, maka Al-Quran sudah mengingatkan kita tentang bahayanya mengikuti hawa nafsu ini gitu kan. Di ayat yang sangat banyak sekali di sini, mungkin saya sebutkan dua di antaranya. Yaqulu azza jalla ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa anta takunu alaihi wakila. Nah, apakah kamu tidak melihat seorang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya gitu kan. Nah, fallazi yasiru wara'a hawahu huwa billadzi ya'buduhu wa yattakhizahu ilahahu li'annahu yuti'uhu fima ya'muruhu bihi. Nah, orang yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai ilahnya atau sebagai Tuhannya, maka ia akan senantiasa menurutinya gitu kan. Bagaimana syair yang dilantunkan oleh Imam Busiri, bahwasanya an-nafsu katifli in tuhmilhu syabbun ala hubbir rada wa in tuftimhu yanfatim. Dia berkata, sesungguhnya hawa nafsu itu seperti anak kecil gitu kan. Kalau dia itu diabaikan, maka dia akan meminta untuk disusui gitu. Kalau dia disapih, maka dia akan meminta untuk disusui juga gitu kan. Intinya dia itu sangat menyukai untuk dituruti seperti itu. Nah, di ayat yang lain Allah SWT berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Nah, dan janganlah kamu mengikuti orang yang ditutup hatinya atau kami tutup hatinya dari min zikrina, an zikrina, yaitu dari mengingat kepada kami, wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Fa'idama yutfiul hawa yugfalul qalbu anillahi fayanfaritu aqda sahibi. Nah, ketika dia itu mengikuti hawa nafsu, maka hatinya itu akan ditutup oleh Allah SWT. Nah, jadi apa sih tujuannya atau muara daripada kita ini menguasai diri ini gitu kan. Sebelumnya kan kita telah membahas 3 komponen untuk menguasai diri sendiri, yaitu hati, jiwa, dan hawa nafsu. Nah, muaranya itu adalah untuk memobilisasi diri kita ini kepada tujuan, yaitu bertransaksi kepada Allah SWT, bertransaksi jiwa, harta, dan apa yang kita miliki untuk membeli surganya Allah SWT. Sebagaimana dalam ayat wa minan nasi may yashri nafsahu batigo amardatillah. Nah, dan dari orang-orang itu ada yang bertransaksi kepada Allah SWT untuk mencari keridhaannya. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.